Shalom Sobat Robotik. Kami dari kelompok 4 kelas 11-6 akan menampilkan video pembuatan robot sumo yang keren dan kece. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing ya. Jadi teman-teman, ada pun beberapa alat dan bahan yang akan kami gunakan untuk menyusun robot sumo yang akan kami buat. Yang pertama, yakni baterai. Baterai sendiri merupakan sumber daya energi listrik portable dan fungsinya itu untuk memberikan daya listrik atau energi listrik ke sistem elektronik robot agar robot dapat menyala dan berjalan. Adapun media penghantar listrik yakni baterai holder. Baterai holder seperti yang saya katakan tadi itu sebagai media untuk menghantarkan energi listrik ke seluruh sistem elektronik robot agar robot itu dapat berjalan. Dan komponen yang ketiga yang tidak kalah penting yakni chassis. Chassis yang kami gunakan ialah chassis akrilik bening. Chassis sendiri merupakan kerangka atau badan robot dan fungsinya ialah sebagai tempat penempalan komponen-komponen robot agar struktur robot kokoh dan rapi. Selanjutnya, komponen yang keempat yaitu kabel jumper. Kabel jumper merupakan kabel penghubung antar satu komponen ke komponen lainnya. Fungsinya adalah untuk mengalirkan arus listrik dan sinyal data dari satu komponen ke komponen lainnya tanpa perlu menyorder. Yang kelima, ada saklar. Saklar merupakan pemutus dan penyambung arus. Fungsinya adalah untuk mematikan dan menyalakan robot secara manual. Nah, kita masuk pada komponen yang keenam, yaitu LED. Di mana LED ini merupakan komponen elektronik yang berfungsi untuk memancarkan cahaya. Nah, di mana fungsi LED pada pembuatan robot sumo kali ini yaitu untuk menjadi indikator status robot, di mana robot sedang menyala atau sedang mendeteksi musuh. Nah, kita masuk pada komponen G7, yaitu motor DC dan roda, yang dimana berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, yang dimana untuk menggerakkan robot bergerak maju, mundur, atau berputar. Jadi ini adalah komponen yang ke-8 yaitu baut damur. Baut damur adalah kumpulan alat kunci yang berfungsi untuk menyatukan bagian-bagian robot menjadi satu kesatuan yang kokoh. Di sini ada komponen yang ke-9 yaitu seat obeng. Seat obeng berfungsi sebagai alat bantu untuk mengunci baut damur selama proses perakitan robot. Komponen berikutnya yaitu motor breaker L298N. Komponen ini berfungsi menjadi perantara antara sumber tegangan yaitu baterai dengan komponen microcontroller yaitu SP32. Jadi alat yang berikutnya adalah HC05. HC05 adalah modul komunikasi Bluetooth yang digunakan untuk menghubungkan perangkat elektronik seperti Arduino dengan perangkat lain seperti HP, laptop, dan lainnya. Nah, HC05 berfungsi untuk mengirim dan menerima data secara wireless, menghubungkan Arduino ke smartphone, dan yang terakhir untuk kontrol jarak jauh. Salah satu contohnya adalah mengontrol robot via smartphone. Jadi alat yang berikutnya ialah Arduino Nano. Arduino Nano adalah papan microcontroller berukuran kecil yang berbasis chip Atmega 328P yang memiliki fungsi seperti Arduino Uno, hanya saja ukurannya lebih kecil. Nah, fungsi-fungsi dari Arduino Nano ialah mengolah input dan output, mengontrol LED, motor, relay, dan perangkat lainnya, membaca data dan sensor, serta menjalankan program yang telah diunggah. Baik, rangkaian yang pertama yaitu rangkaian dari baterai holder menuju ke saklar. Di sini kabel positif dari baterai holder disolder menuju salah satu kaki pada saklar. Setelah itu, ambil satu buah kabel jumper, lalu solder salah satu ujungnya di salah satu kaki saklar. Kemudian, setelah seperti ini, maka kita akan menghubungkannya di gerbang pin 12 volt pada driver motor L298N.
Berikutnya, kabel negatif atau hitam dari baterai holder sambungkan dengan gerbang negatif gerbang GND pada driver motor L298N. Selanjutnya, ambil kabel negatif dari baterai holder dan satu kabel jumper male to female, lalu hubungkan pada gerbang atau pin GND pada motor driver L298N. Nah, di sini saya akan menjelaskan hubungan antara DC motor dan driver motor. Pin positif pada DC motor akan dimasukkan ke pin out 1 pada driver motor. Pin negatif pada DC motor akan dimasukkan ke pin out 2 pada driver motor. Begitu pula pada DC motor yang kedua akan dimasukkan ke pin out 3 dan 4 pada driver motor. Selanjutnya yaitu skema wiring HC05 dengan Arduino Nano. Ambil 4 buah kabel jumper female to female, lalu sambungkan ke pin RX, TX, GND, dan pin 5 volt pada HC05. Lalu berikutnya, sambungkan pin RX ke pin digital 11 pada Arduino Nano dan pin TX ke pin digital 10 pada Arduino Nano. Sedangkan GND dan 5 volt, GND itu tersambung ke pin GND di Arduino Nano dan 5 volt juga ke 5 volt pada Arduino Nano. Rangkaian yang berikutnya yaitu ambil kabel jumper male to female, lalu sambungkan ke pin 5 volt dan GND pada Arduino. Pin 5 volt terhubung ke papan PCB yang bertanda plus, sedangkan pin GND tersambung ke papan PCB yang bertanda minus. Berikutnya, pin 5 volt dari driver motor sambungkan ke pin yang bertanda plus dan pin GND dari driver motor ke yang bertanda minus. Selanjutnya, pin 5 volt dari HC05 sambungkan ke pin yang bertanda plus di papan PCB. Selanjutnya, karena kita menggunakan pin enable A dan enable B, maka jumper pada driver motor harus kita lepas. Ambil kabel jumper male to female, lalu pin 5 volt pada enable A dan enable B terhubung ke papan PCB yang bertanda positif. Setelah itu, pin enable A dan enable B terhubung ke pin PWM pada Arduino, dan di Arduino Nano pin PWM itu terdapat pada digital 5 dan pin digital 6. Yang terakhir yaitu pin IN. Pin IN1 terhubung pada pin digital 4, pin IN2 terhubung pada pin digital 7, pin IN3 terhubung pada pin digital 8, dan pin IN4 terhubung pada pin digital 9.
Baik, secara keseluruhan akan terlihat seperti ini. Tapi ini masih demo, jadi belum dirapikan. Eits, tunggu dulu. Di balik robot sumo hebat yang akan kami buat, ada script penyusun yang membantu sistem pergerakan robot. Penasaran? Ikuti kami terus ya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan skrip yang telah kami buat. Kita bedah dari baris pertama, yakni include software serial.h, yakni memasukkan library software serial.h agar Arduino bisa komunikasi Bluetooth di pin selain pin utama. Masuk pada baris yang ketiga, yakni software serial BT 1110, yakni menentukan pin 11 sebagai RX atau penerima dan menentukan pin 10 sebagai TX atau pengirim data Bluetooth. Masuk pada baris yang ke-6 sampai yang ke-9. Pada baris ke-6, yakni define IN14, baris ke-7, define IN27, baris ke-8, define IN38, dan baris yang ke-9, define IN49, yakni menentukan pin 4, 7, 8, dan 9 sebagai pengatur arah putaran roda pada driver motor. Masuk pada baris ke-10 dan ke-11, yakni define ENA5 dan define ENB6, yakni menentukan pin 5 dan pin 6 sebagai pin PWM untuk mengatur kecepatan putaran motor. Masuk pada baris yang ke-13, yakni integer kecepatan sama dengan 150, yakni membuat variabel untuk menyimpan angka kecepatan awal robot dalam skala 0 sampai 255. Lanjut pada baris yang ke-14, char perintah, yakni untuk menentukan variabel yang akan menampung karakter perintah dapat berupa huruf ataupun angka yang nantinya dikirim dari aplikasi HP. Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian setup, yaitu inisialisasi program awal. Dimulai dari barisnya yang ke-17 hingga barisnya yang ke-22, yakni pin mode IN1 sebagai output, pin mode IN2 sebagai output, pin mode IN3 sebagai output, pin mode IN4 sebagai output, pin mode INA sebagai output, pin mode INB sebagai output, yang berfungsi untuk mengatur semua pin motor sebagai output agar Arduino bisa mengirim arus ke driver motor. Selanjutnya baris ke-24, yaitu serial begin 9600, berfungsi untuk membuka jalur komunikasi dengan komputer untuk memantau data di serial monitor. Lanjut ke baris yang ke-25, yaitu BT begin 1600, yang berfungsi untuk mengaktifkan modul Bluetooth pada kecepatan standar 1600 bps agar sinkron dengan HP. Kita lanjut pada bagian void loop atau program berulang-ulang. Kita masuk pada baris yang ke-31, yakni if dalam kurung BT available, yang artinya mengecek secara terus-menerus apakah ada data yang masuk dari HP melalui Bluetooth. Masuk pada baris yang ke-32, yakni perintah sama dengan BT read, artinya membaca karakter yang masuk dan menyimpannya ke dalam variabel perintah. Lanjut pada baris ke-33, yakni serial print ln dalam kurung perintah, menampilkan karakter perintah ke serial monitor untuk keperluan pengecekan atau debugging. Masuk pada baris yang ke-36, yakni if dalam kurung perintah lebih besar sama dengan 0 dan perintah lebih kecil sama dengan 9, yakni logika untuk mengecek apakah karakter yang dikirim dari HP berupa angka 0 sampai 9. Masuk pada baris yang ke-37, yakni kecepatan sama dengan map dalam kurung perintah 0090255, yakni mengonversi angka 0 sampai 9 dari HP menjadi skala kecepatan motor dari 0 sampai 255. Masuk pada baris yang ke-38 dan 39, yakni analog write dalam kurung ENA kecepatan dan analog write ENB kecepatan, yakni penerapan perubahan nilai kecepatan kepada pin PWM motor A dan B. Masuk pada baris yang ke-42, yakni switch dalam kurung perintah, atau menggunakan fungsi pemilih untuk menentukan aksi gerakan berdasarkan huruf perintah yang diterima. Pada baris yang ke-43 sampai 47 ditampilkan beberapa huruf yang ditugaskan untuk menjalankan fungsi gerak tertentu.
kita masuk pada case F atau front, yakni maju. Kalau case B, back, itu memberikan perintah untuk mundur. Lanjut pada case L atau left, itu memberikan perintah yang mengarahkan ke arah kiri. Sementara case R atau right, itu mengarahkan perintah untuk bergerak ke arah kanan. Sementara yang terakhir, case S atau stop motor, yakni untuk menghentikan motor. Baik, selanjutnya kita masuk ke sistem pergerakan. Yang pertama ada void maju atau fungsi maju. Dimulai dari barisnya yang ke-54 sampai baris yang ke-55, yakni digital right IN1 high, digital right IN2 low, berfungsi untuk mengatur motor A agar berputar ke arah depan. Selanjutnya, baris ke-56 hingga barisnya yang ke-57, yakni digital right IN3 high, digital right IN4 low, berfungsi untuk mengatur motor B agar berputar ke arah depan secara bersamaan. Selanjutnya, baris ke-58 hingga barisnya yang ke-59, yakni analog right INA kecepatan, analog right INB kecepatan, berfungsi untuk mengirimkan tenaga ke kedua motor sesuai level kecepatan yang dipilih. Yang kedua ada void mundur atau fungsi mundur. Dimulai dari barisnya yang ke-63 hingga barisnya yang ke-64, yakni digital right IN1 low, digital right IN2 high, berfungsi untuk membalik arah putaran motor A menjadi ke belakang. Selanjutnya baris ke-65 hingga barisnya yang ke-66, yakni digital right IN3 low, digital right IN4 high, berfungsi membalik arah putaran motor B menjadi ke belakang. Selanjutnya, baris ke-67 hingga baris ke-68, yakni analog right INA kecepatan, analog right INB kecepatan, berfungsi untuk memberikan tenaga agar robot bergerak mundur. Kita masuk yang fungsi yang ketiga, yaitu void kiri atau fungsi belok kiri. Dimulai dari barisnya yang ke-72 hingga baris ke-73, yakni digital right IN1 low, digital right IN2 high, berfungsi memaksa roda kiri berputar mundur. Barisnya yang ke-74 hingga baris ke-75, yakni digital right IN3 high, digital right IN4 low, berfungsi untuk memaksa roda kanan berputar maju. Baris yang ke-76 sampai baris yang ke-77, yakni analog right INA kecepatan, analog right INB kecepatan, berfungsi untuk membuat robot berputar di tempat, yaitu poros tengah ke arah kiri dengan gesit. Masuk pada fungsi pergerakan yang berikutnya, yakni void kanan atau fungsi belok kanan. Pada baris yang ke-81 sampai 82, yakni digital right IN1 high, digital right IN2 low, yakni memaksa roda kiri untuk berputar maju. Lanjut pada baris ke-83 dan 84, yakni digital right dalam kurung IN3 low dan digital right dalam kurung IN4 high, yakni memaksa roda kanan untuk berputar mundur. Pada baris yang ke-85 sampai ke-86, yakni analog right dalam kurung ENA kecepatan dan analog right dalam kurung ENB kecepatan, yakni robot berputar di tempat atau di poros tengah ke arah kanan. Lanjut pada fungsi pergerakan yang terakhir, yaitu void stop motor atau fungsi untuk berhenti. Pada baris yang ke-90 hingga ke-91, yakni analog right dalam kurung ENA 0 dan analog right ENB 0, yakni memutus semua aliran tenaga atau PWM ke driver motor sehingga robot langsung berhenti. Ups. Kenapa? Tidak terasa ya, videonya udah mau selesai aja nih. Semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman ya. Thank you for the attention and See you next time. Bye-bye. Baik, terima kasih bagi para penonton yang telah menonton
video kami. Terima kasih juga bagi yang tidak menonton. Dan disclaimer, saya minta maaf untuk kelompok saya jika saya tidak hadir dalam pembuatan beberapa video itu karena ada suatu hal yang tidak bisa dijelaskan. Dan untuk menebus kesalahan tersebut, saya akan membagikan pantun. Makan nasi bersama kerupuk, minum air di gelas kaca. Jika kita selalu sibuk, jangan lupa pada Yang Maha Kuasa. Terima kasih.